Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Koni. Kali ini kita masih lanjut ke pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel. Prinsip dasar pewarisan sifat atau hereditas ini pertama kali dikemukakan oleh seorang biarawan berkebangsaan Austria bernama Gregor Johann Mendel. Mendel menjadi pelopor pelaku persilangan pada tanaman. Tanaman yang dipilih oleh Mendel adalah tanaman ercis atau Pisum sativum. Tanaman ini dipilih karena tanaman ini mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang, keturunannya banyak dan berbunga sempurna. Dan dari persilangan yang dilakukan oleh Mendel ini adalah untuk memperoleh kombinasi baru dari sifat yang diinginkan. Berikut adalah percobaan yang dilakukan oleh Mendel. Mendel melakukan percobaan dengan tanaman ercis yang berbunga putih disilangkan dengan tanaman ercis yang berbunga ungu. Hasil dari persilangan ini tadi adalah keturunan pertama. Ya kan? Pada percobaan ini keturunan pertamanya adalah semuanya berbunga ungu. Ini percobaan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel. Pada percobaan ini, Mendel juga melakukan pengamatan pada benih, batang, kulit, dan bunga. Kita lanjut ke contoh pewarisan sifat. Di sini ada contoh tanaman galur murni. Nah, tanaman galur murni ini diperoleh dari indukan tanaman ercis yang berbunga putih disilangkan dengan tanaman ercis berbunga putih. Kemudian anakan pertamanya atau generasi pertamanya semuanya berbunga putih. Nah, dari generasi pertama ini bisa disilangkan sesamanya. Kemudian jadilah generasi kedua yang berbunga putih, ya kan. Nah, ini disebut galur murni dengan bunga putih ya. Ini adalah proses pemerolehan galur murni. Nah, ini contoh lagi ya. Ini ada biji bulat. Kita beri gametnya, kode gametnya adalah B besar dan disilangkan dengan berbiji keriput. Kita beri kode gametnya B kecil. Nah, kan gamet untuk biji bulat adalah B besar, gamet untuk berbiji keriput adalah B kecil, kemudian disilangkan. Ini adalah keturunan pertamanya, ya kan, yang memiliki alel atau kode genetiknya B besar B kecil yang terlihat bulat. Nah, kode yang berbeda ini namanya heterozigot. Nah, sedangkan kode yang sama ini disebut kode homozigot. Persilangan antara dua individu sejenis yang mempunyai sifat berlainan disebut hibrid. Nah, kita akan membahas tentang monohibrid dan dihibrid ya. Yang pertama kita bahas adalah monohibrid. Monohibrid ini adalah satu sifat beda, ya kan. Ini adalah contohnya. Ini adalah tanaman ercis berbatang panjang disilangkan tanaman ercis berbatang pendek, di mana berbatang panjang ini, ya kan, itu dominan terhadap berbatang pendek. Oleh sebab itu kita beri kodenya T besar, ya kan. Ini persilangan monohibrid dengan satu sifat beda. Kemudian disilangkan keturunan pertamanya. Ini memiliki kode genetik T besar, T kecil, di mana fenotip adalah sifat yang tampak dari luar adalah berbatang panjang. Oke. Sedangkan genotipnya adalah sifat yang tidak tampak, yaitu T besar, T kecil, ya kan. Kemudian keturunan pertamanya ini kita silangkan lagi, ya kan, dan kita budidayakan lagi. Kemungkinan yang tumbuh pada keturunan kedua adalah, nah ini, berbatang panjang dengan gen T besar, ya kan, atau berbatang panjang dengan kode T besar, T kecil, ya kan, atau berbatang pendek dengan kode T kecil. Nah, kan. Nah, perbandingan antara genotip dan fenotipnya adalah untuk genotip atau sifat yang tidak dapat diamati secara langsung, ya kan. Ini kodenya adalah 1:2:1. 1 adalah kode genetik untuk T besar, 2 adalah kode genetik untuk T besar, T kecil, dan 1 untuk T kecil. Sedangkan fenotip atau sifat yang tampak dari luar adalah ini
sifat yang tampak dari luar ini 3 ini ya kan, ini tampak berbatang tinggi ya kan. Jadi kita tulis 3 yang berbatang tinggi dan 1 yang berbatang pendek. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Kita lanjut ke persilangan monohibrid yang intermediate. Monohibrid intermediate ini berarti satu sifat beda ya kan. Nah, ini contohnya adalah mawar merah. Kita silangkan dengan mawar putih, di mana mawar merah ini lebih dominan daripada mawar putih. Kemudian kita silangkan dan muncullah keturunan pertamanya ini berwarna merah muda, mawar merah dengan bunga berwarna merah muda. Lah, merah muda ini termasuk intermediate atau di tengah-tengahnya ya. Nah, mawar merah muda ini kita silangkan ya kan sesamanya dengan kode genotip M besar M kecil ya kan. Dengan kode gametnya adalah M besar dan M kecil. Nah, untuk mawar muda kita menyilangkan, kita membuat tabel ya kan. Nah, di tabel ini kita tulis gametnya, kita tulis. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita silangkan M besar, kemudian kita tulis di sini untuk M besar dan M besar keduanya kita tulis di sini. Ini adalah hasil dari persilangan antara M besar dan M besar. Begitu seterusnya ya sampai ke M kecil M kecil. Untuk kode M besar tadi adalah mawar merah ya kan. Untuk kode M besar M kecil adalah mawar merah muda. Sedangkan untuk mawar putih kodenya adalah M kecil M kecil. Bagaimana rasio fenotip dan genotip pada keturunan kedua ya kan? Rasio fenotip atau sifat yang tampak ya kan, ini adalah merah muda dan putih dengan perbandingan 1:2:1. Sedangkan rasio genotip atau rasio yang tidak tampak ini kita tulis kode yang muncul di sini ya, kodenya kita tulis semuanya. Nah, ini muncul 1:2:1, jumlahnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk persilangan monohibrid intermediate ya kan, rasio fenotip dan genotipnya adalah sama. Kita masuk ke persilangan dihibrid ya kan. Ini sudah masuk ke hukum Mendel 2. Persilangan dihibrid ini menyilangkan 2 sifat beda. Contohnya ini, kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning ya kan, disilangkan dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, di mana berbiji bulat kita beri kode B besar dan untuk warna kuning kita beri kode K besar. Sedangkan untuk kacang ercis berbiji keriput kita beri kode B kecil dan untuk warna hijau kita beri kode K kecil. Nah, jadi di sini ada 2 gamet ya. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian keduanya ini kita silangkan, ya kan? B besar kita silangkan dengan K besar. Nih, munculnya seperti ini. Kemudian B kecil kita silangkan dengan K kecil. Ini munculnya, ya kan? Kemudian keturunan pertama ini kode genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dengan fenotip yang muncul adalah berbiji bulat berwarna kuning. Kemudian keturunan pertama ini kita silangkan sesamanya. Nah, ini. Jadi kode gametnya akan ada seperti ini. B besar, K besar. B besar, K kecil. Dan B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, ini juga ya kan sama kodenya. Kemudian kita tulis ya kan seperti ini. Nah, kita buat tabel. Ini seperti yang tadi ya, cara mengisi tabelnya ya kan. Kita isi nomor 1 sampai nomor 16 ya kan, diisi dengan melihat gametnya. Kemudian individu yang memiliki B besar ini berarti berbiji bulat, dan individu yang memiliki K besar itu berarti berbiji kuning. Nah, ini adalah fenotip atau sifat yang tampak. Berarti ada 4 ya ini ya. Ada 4 yang sifat yang tampak, yaitu bulat kuning ya kan. Kita lihat bulat kuning ini muncul di nomor 1 ya kan, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ya kan, 10 dan 13 ya kan, dimana kodenya ada B besar dan K besar. Kemudian untuk bulat hijau ya kan, kita cari
bulat hijau dengan kode bulat adalah B besar dan hijau adalah K kecil. Kita cari kodenya yang B besar dan K kecil. Ini muncul di nomor 6, nomor 8, nomor 14. Kemudian selanjutnya kita cari yang keriput kuning. Keriput tadi warnanya kodenya adalah B kecil, kuning adalah K besar. Jadi kita cari kode B kecil K besar. Itu muncul di nomor 11, 12, 15. Nah, kemudian kita cari yang kode keriput hijau. Keriput adalah B kecil, hijau adalah K kecil. Nah, kode untuk keriput hijau, nah ini muncul di kotak nomor 16. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini untuk perbandingan fenotip. Sedangkan perbandingan genotip adalah kita tulis semua kode yang tidak sama, ya kan? Nah, ini Poni tulis semuanya kode tidak sama. Contohnya ini B besar, K besar. Ini ada muncul di nomor 1, ya kan? B besar, K besar, K kecil. Ini muncul di nomor 2 dan nomor 5. Ya kan? Kita tulis. Nah, begitu seterusnya. Jadi perbandingan genotipnya dapat kita peroleh 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi untuk persilangan hibrid genotipnya adalah ini ya. Sedangkan untuk fenotipnya adalah ini perbandingannya. Pewarisan sifat pada manusia itu mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Contohnya adalah warna kulit. Nah, ini adalah warna kulit. Nah, ini tergantung sama orang tuanya, ya kan. Kemudian ini bentuk cuping telinga, ya kan. Nah, ini warna rambut, ya kan. Kemudian pewarisan sifat ini juga dapat mempermudah kita mempelajari tentang kelainan sifat pada manusia, ya kan. Nah, ini contohnya. Jika seorang ayah menderita hemofili menikah dengan ibu yang normal, ya, kemungkinan anak yang terlahir adalah jika perempuan dia akan karier dan jika laki-laki dia akan normal, terlahir normal. Itu kemungkinannya, ya kan. Nah, atau misal ayah yang normal menikah dengan ibu karier, ya kan. Nah, kemungkinan keturunan pertamanya adalah bayi perempuan akan lahir normal, ya kan? Bayi laki-laki akan terlahir normal, atau bayi perempuan itu terlahir karier, ya kan? Atau laki-laki yang menderita hemofili. Nah, ini adalah contoh lain yaitu albino, ya kan? Kemudian ini buta warna. Sekian pembelajaran kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.